Wujuhim khobaru. Paham ya? Kena ngaji jalanan kudu maknani ngono, engko nak genti kitab beliau yo genti meneh no. Pokoke saiki ngono sik no. Wa utawi ikilah wa nurun. Sing darani sima iku nurun iku nur wa badonan putih urafuna kang den kenali sapa ngakeh bi iklan ikhlas simah fil akhirat nang akhirat ana kowe wedi muannas yo madzukira minas simah paham nggih nah kita kok simah ana alif maksurah berarti muannas ya bahwa al mazkur minas simah ngono kuwi kan diwarai ana pokoke anggere gak pas al mazkur ngono kok goblok temen gampang kok nyai wis suwe terlatih no. Nah, aku pengen resiko bahwa te mengkono iku nurono. Mengkono apa, Mbak? Ya mengkono. Nak mufrad ya mengkono, nak akeh ya mengkono. Lah nak loro ya mengkono loro. Wa umma te mengkono loro iku. Penak. Kalau nu pengagum Mbak Karim, tanganan kepenak. Jen ad-dhamir fid-dhamir. Bahwa te mengkono iku nurun iku cahaya badan putih rafuna kang dikenali sapa ngakeh bi iklan mengkono fil akhirati lil akhirat dikenali anam sak den ngakeh iku sajadu sujud mangke fid dunya ing dunya dadi ora ngetok ireng mboten ya dadi simahum fi ujim iku wong nak tau sujud tenan sampeyan bathuke iku murup terus ditandai nak kowe iku tau sujud. Nah iku bener, mesti bener Imam Suyuti nan. Wis jelas ning gone Al-Qur'an iku yauma taral mu'minal mu'minat yas'anuruhum baina idim. Dadi kowe nak mukmin tenan, nak sujud tenan ning akhirat itu bathuk emurup. Paham ya, ora kebul-kebul beluk niku mboten. Tapi kena sering kodok bathuk metu beluk, paham. Angel temen nerangno kowe ya. Paham ya? Nah arang-arang buluke rada putih, nak suwi buluke kuwi ireng. Nak pancen kowe sering sujud ditampa iku taro apa jenenge yauma taral mu'minina wal mu'minati ku yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ora ditok ning donya iku mboten, paham nggih? Yu'rafuna bihi fil akhirah. Annahum sajadu fit dunya. Tapi nek kowe kepengin tok donya akhirat yo ning donya dimulai. Berarti fit dunya yo sima, fil akhirah yo sima. Tapi tetep iki bakasan akhirat. Min asari sujud sangka bekas sujud. Muta'alliqun kuwi ku ta'alluq bimakan perkara ta'ala kan ta'alluq bilan ma wal khabaru khabar. Ai kainatan tegese tetep apa simah, tetep ya mau mergo min asaris sujud. Wa uri balan dene robi apa min asaris sujud halan dadi hal min domiri saking domiri ikilah. Ma ta'ala bil khabar al muntakil kang pindah ilal khabar maring khabar. Wes wae ngono sabuk pikir go apa wae. Mari Imam Suyuti wis kadung kene kadung biasa min asaris sujud sing dadi napa? Khabar kan? Simahum te alamate wong akeh fi wujuhim iku min asaris. Mereka punya alamat yang alamat itu ada di wajah mereka dan itu karena min asaris sujud. Jadi ya penak ngono. Nah tapi kita ngaji jalalan. Duamuk. Malah repot kan? Sanut fi wujuhim khabaru napa? Fi wujuhim khabaru. Terus wae kalau dia mengkono-mengkono kabeh ilmu sulmat kuriku masalahum contone wong akeh sifate wong akeh fitorat ing dalam Taurat. Mubtadaun wa khabaru. Utawi iki ku terkait mubtada khabar. Ya mesti dalika ku masalahum fitorat. Iku terkait mubtada ambek khabar. Wa masalul fi Injil ya mubtadaun khabaru kazarin. Maksudé ora ngandel wong kabeh diterkep. Wa masalul te perumpamane wong akeh fil Injil ing dalam Injil mubtadaun. Utawi masalul Injil ki ya mubtada meneh khabaru kang te khabar mubtada kazarin. Kalau dene tanduran pari lho. Zara iki wong Arab nak darane tanduran pari. Akhir jaga ngetokno apa zar syatahu ing anake zara. Bisukuni to syat wa fathiyah syatahu no. Kirae hanya dua syatahu mbek syatahu. Napa? Syatahu bisukuni to kan syatahu. Nggih kirae kita no. Syatahu nggih. Wa fathiyah syatahu napa? Syatahu. Farohu tegese anake zara. Ya Mbah Mun sering cerita, wong nak apik tenan iku nak mulya iku ten-tenan mbek kanca. Mulane kula riyen apik mulya ya bareng-bareng Gus Sufur. Mengke Mbah Mun riyen bareng-bareng bapak. Mergo Islam dicontokno kaya pari. Pari iku mestine logikane kan yang ditanam awal iku woh awal. Yang ditanam awal kudune berbuah awal. Tapi pari ku aneh. Dekne ditanam bareng kuat terus danak. Terus danak iku sekelilinge ku anake kabeh. Bareng wis kuat bareng-bareng, wah bareng-bareng. Mestine wohe mbok kan lebih dulu timbang anak. Tapi wohe iku bareng. Ku nunjukno ajaran Islam ngono, wong tuwa iku melarat, bareng sugih
koyo ora siap mati nak urung nata napa anak. Kepingine bahagia ya bareng-bareng, mulya ya bareng-bareng. Koyo pari iku ora nyalip anake. Napa pari iku wae ora nyalip. Tapi bareng-bareng. Dawuhe guru-guru ngoten. Lah wong Islam sing apik iku nak mulya ya bareng-bareng. Ya ora usah diterusno, Pak nak kawin bareng-bareng ya ora usah. Nah iku sing payu sik lah, napa? Tapi sajane bareng-bareng ya ora masalah. Kan irit no. Masalah kawin mboten ngoten. Ini masalah perjuangan no. Gazar in akhroja. Kan logikanya kan aneh kan. Mestinya kan anak mbek mbak kacek ado kan. Tapi yang pari sami mboten. Pari sami kan. Ketika wis duwe anak kan tumbuhnya ya bareng, buahnya bareng. Kelayakan mentese nggih bareng. Iki jenenge akhroja syata. Terus fa azara mongko dadi nguwatno apa syatun hu ing zara. Kemudian anak-anaknya ini ora mau terus manja wong tuane mboten, dia terlibat melok memperkuat kokohe mboke. Pari ku nak sik dhewean kan doyang-doyong, bareng wis sak dompol kan jadi kuat. Lagi jenenge anak menguatkan mbok napa anak jenenge apa fa'azaro napa? Padha karo akmana napa? Akmana berarti azaro napa? Terus karena ada dua hamzah di itu gompengan jadi apa? Azaro napa? Azaro. Fa'azara mongko nguwatno apa satun hu ing zar bil mad iklan mat wal qasir lan qasir fa'azaru kados atal kan saged ata napa berarti dari mazan af'ala no dadi ata ana sing wazan mujarrad kados ata amruwa napa ata amruwa jadi berarti wa qira'ah untuk fa'azarahu ana sing fa'azarahu kados ata ana sing ata. Kan ata kan dua kali kan ning gone Quran on saatikum napa? Berarti atikum napa? Dan awal juz 14 dengan surat Nahl ata amruwana kan boten ata tapi apa? Ata. Jika ada wow kalau ikut partai af'ala berarti dia yang ata napa? Mergo asluhu ata ya napa? Ala wazni af'ala. Bil maddi wal qasri qawwa tegese nguwatno apa syatuhu ing zara wa ana lan bantu apa syatuhu ing zara. Fastalah to mongko dadi kuat dadi corong Jawa dompol dadi dompol apa zara egolato tegese dadi apa jenenge tebel apa zara. Pari kan ditandur sitok sak lir ya bareng anak-anake muncul kan dadi sak dompol paham nggih? Ketika sak dompol ini kuat sekali kena angin wis gak masalah mergo kelompoknya besar. Fastawa mongko kuat, mongko tetek apa zara. Kawiya tekse kuat apa zara, wastaqoma lan dadi jejeg apa zara. Ala sukihi ing atase napa batange, ala sukihi ing atase batange zara. Usulihi tekse pokok-pokoke zara utai suk jam usakin jam sak. Sak ku wentes napa? Garis lho garis. Misore dengkul wong Arab tak darani sak. Kan dhuwure dengkul jenenge fakhidun napa? Misore dengkul jenenge apa? Sak. Nah itu berarti pari tadi kuat, nggih kuat ning gone pijakannya. Yuk jibu kang gawokno apa ikhlas zara azroa ing para penaname. Azroahu tegese sing nandur ikhlas zara mergo li husnihi krana baguse ikhlas zara. Bareng wis berdompol-dompol berkelompok sing nandur ku seneng mergo sangka sitok saiki dadi rambyah-rambyah pirang-pirang terus kuat, napa? Lah ketika kuat itu sing delok iku seneng. Yuk jibu zurra, napa? Yuk jibu zurra. Yuk jibu gawono apa iki lazara azura ing pira-pira penaname. Mergo ketok apik zuraahu li husnihi krana apike zara. Mergo saiki wis tambah dombol-dombol, tambah besar, tambah apik. Lah kabeh iku mislu sahabati wa dzalika mislus sahabat radhiyallahu anhum. Bidzalika utawa masalah. Nah, temen iki berarti masalah iki. Masalah nyontokno sapa Allah. Ya temen iki terusane ono iku ya bidzalika no. Berarti macane masalah no. Masalah gawe contoh sapa Allah, napa? Masalah gawe contoh sapa Allah taala sahabat ing sahabat radhiyallahu anhum. Allah gawe contoh bidzalika kelan mengkono kazarin akhraja syata. Lah cara ora ono bidzalika ya mislu sahabat wa dzalika ku mislus. Lah berhubung ono bidzalika ya napa? Masalah napa? Ya tak baleni ya. Umpama ora ono bidzalika wa dzalika zar'u mislus sahabat. Lah berhubung ono bidzalika piye? Masalah gawe contoh sapa Allah utawa gawe perumpamaan sapa Allah as-sahabat yang sahabat dipadakno ditamsilno bidzalika kan mengkono-kono zahra. Paham nggih? Nggih clear masalah nggih. Karena ada bidzalika di no? Tapi nak misalnya suatu saat kita bidzalika iku ilang. Kok wingi lho ngaji muin men editore menawa nguntali kabeh kuwi. Oh wafat ora karu-karuan apa? Nah, suatu saat kok bidzalika ilang ya gampang kan. Wadzalika iku mislus sahabat.
utawa masalah sahabat. Masalah gaya perumpamaan sapa wa sahabat ing sahabat radhiyallahu anhum bidzalika kelan mengkon-mengkono zar'in. Li annahum krana satune ashabar Rasulillah iku badau ngawiti sapa ashabar Rasul fikilaten dalam sithik waduk fin dan apes utawa waduk fin dan apes. Nggih kabeh ulama wis sepakat oleh diwaca dukfin, oleh diwaca dhafin. Sing maknane apes lho nggih. Sekali diwaca dhifun maknane lipatan, wah. Jadi yang harus dihindari itu baca apa? Dhifun. Karena itu maknanya jadi apa? Lipatan. Sahabat itu badau fikilatin. Dhisik sing Islam muk Bilal to, Ammar to, sing wong sugih nggih Abu Bakar to. Kabeh fikilatin waduk fin apa? Fikilatin kaya pari ya mok sitok. Fakasuru mongko akeh sapa para sahabat. Utawa fakasaru mongko padha akeh sapa sahabat. Ya pokoke Madinah iso kasaro napa? Iso kasuro. Wa qawwu lan padha qawiya yaqwa, wa qawwu lan kuat sapa wong akeh. Mergo mboten sangka qawa tapi qawiya yaqwa napa? Qawiya yaqwa. Lah nek qawiya berarti qawu napa? Lan padha kuat sapa para ashabu Rasulillah ala ahsanil wujuh ing atase apik-apike cara. Dadi cilik, pas cilik yo indah tapi kaya apa indahe ketika sama-sama kuat. Kuate bareng. Jadi ketika Islam itu Bilal ketika sudah Islam ya koyo-koyo setara ambek Abu Bakar karena di Islam itu tidak ada perbudakan, tidak ada penghinaan karena kasta ekonomi, kasta sosial. Paham ya? Tak baleni nek kan Abu Bakar sama Bilal itu kan cara kelas tidak level. Abu Bakar Quraisy, Bilal tidak Quraisy. Abu Bakar kaya raya, Bilal tidak kaya. Tapi ketika sama-sama Islam itu kok selevel. Bahkan Umar nak nimbali Bilal ya Sayyidi no. Masyhur Abu Umar nak nimbali Bilal ku huwa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Mergo setelah Islam itu sama-sama terhormat. Kowe nak Islam tenanan Gus mbek ra Gus ya hormat. Sing ra Gus mbek Gus ya hormat karena Islam itu mengajari saling menghormati. Al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la kada wa kada. Sehingga ketika kuat ya sama-sama kuat karena ndak ada orang pinggiran apa ndak ada orang pinggiran. Mereka jogeman otoriter, mentang-mentang Gus Kiai itu 25 wong ya ora oleh Islam ndak begitu. Islam kalau kuat ya harus sama-sama kuat. Ya wis piye misalnya kuate umarat, misalnya mangan akeh, sementing kuat. Sementing kuat apa? Timbang misalnya ilmune sithik, mangane sithik malah lemes repot kan. Lah nek kuat kan kena dikongkon apa lumayan kan rasa napa. Kowe walhasil kudu kuat. Masyhur setelah Bilal masuk Islam, itu penghormatannya orang pada Bilal luar biasa. Abu Hurairah setelah Islam padahal dulu orang miskin ya top. Sampai sahabat dembuk tekno. Abu Bakar sering makmum sahabat sing riyen orang biasa. Gue nunjukno nak Islam itu sama-sama menguatkan kazarin akhir jasadahu fa'azarahu fastaghlada itu sama-sama kuat. Ya kados kiai lah. Kiai itu so keren kan nanti santri. Biaya santri itu penguat kiai. Nah misalnya gue alim alama atau santrimu mau loro, sing ngaji ngantuk, sing sitok ngantuk, sitok ngelamun ber kan. Paham gak? Misalnya jamaah subuh, sitok turu, sitok pas mulai ber. Wes kayak kentong dewe adzan. Jadi cakai yo penting. Paling gak kerutak-kerutuk gelar karpet, gelar apa? Terpal ya. Bareng takbir, imamnya wes salah. Mergo gelare terpal ambek kantuk ra barbar. Ambek kantuk. Imam wis war-war terpal bar salam no. Ya sementing rame nggih, sementing ku rame. Liyahido supaya bihimul kufar. Liyahido bihimul kufar. Liyahido supaya bikin muring-muring sapa Allah. Liyahido supaya gawe muring-muring sapa Allah bihim sebab para sahabat sing saiki kuat. Dadi nek rujuk sing tahqiq bihim kelan para sahabat sing saiki kuat, Allah bikin emosi al-kufar ing pira-pira wong kafir muta'alliqun bi mahdhufin. Ta'alluq lan barang sing dibuang dala kang nunjukna ali ngatasé mahdhuf apa perkara kobla kang sedurunge iki. Asyubihu tegese disrupakno sapa wong akeh bidzalika lan kono-kono zar. Maksudnya ngene lho. Tanduran itu nak wis ijo royo-royo terus kuat, panene apik. Sing mangkel sapa? Wong sing hasud mbek kowe. Apa sing mangkel sapa? Dadi mangkel wong yo penting. Islam iku bayangno nak wis jaya walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun. Mane kangkang kula suwun urip sing mapan, ben sing ra seneng santri ku mangkel. Kowe suwantri, terus nggawa kitab takrib numpak mobil sing derekno nganti tiba kesengsal-sengsal. Keren loh. Sing kasut ben mangkel. Wih, ternyata santri mulyane ngono. Kitabe sak boto-boto. Terus gawane dipangkul loh. Terus numpai alpat sing duwerane santri loro. Sing ganteng aja sing ireng.
Ah sing ireng dianggap wah pengeban tapi ya. Sing ganteng bariku mulang. Sing daerahno ya iso maca apa? Aja iso dakok tok. Terus ini kesel terus diwaca muridé kan keren no. Wae walhasil ngono iku terus Musa iku mangkel apa? Mangkel. Lah engko nak perang ya padha didelekno sahabat-sahabat sing wireng sing kuwereng sing top lah. Wah mikir no. Lah Allah nggawe sahabat top ben wong kafir ben mangkel. Yen cara Imam Suyuti lho ben wong kafir iku kaya wong nandur terus sukses ben sing hasud mangkel. Jadi kadang-kadang mangkel pihak musuh iku penting liyahi itu bihimul kufar. Mergo baru kaya mangkel iku terus Islam tambah kuat. Terus mulane ana ayat kul mutu bi ghaizikum kena is mangkel nang matek ngono. Semangkel ya dadi ya mau. Kaya kangkang misale dinyak dibunyak tenan ora payu. Kan kancamu rabi kowe entuk sak dhuwure. Nek urung dolan kan urung lega. Kayak padha kowe numpak ontel dinyak kancamu numpak Innova. Suatu saat kowe tuku Alphard, terus kancamu ora roh lega to. Gak lega kan? Kowe numpak ontel, diserempet kancamu ape dituwabrak mbek Innova. Suatu saat kowe ndek Alphard, terus kancamu ora roh, kowe trimo to ora? Mboten kan? Kudu nganti roh. Ya sing ngono iku ya basaria. Napa ngono iku ki? Lah Allah ya ngono. Wong Islam ada nggo nyanyian, digo buli-bulinan. Bareng Islam digawe Allah kuat, wong kafir kudu roh, aja ora roh. Lah sene liyawi to bihimul kufar. Dadi ya dunya yo ono basaria. Mulane kangkang sedinya hafid kok ora mapan, tunjukno anak kowe ku mapan. Ojo hafid piagam ngene ngapa? Ojo hafid apa? Piagam. Wis pokoke ngono. Cara Imam Suyuti maknane ngono. Pancen nggih ngoten tenan. Cara pikirane sinten Imam Suyuti. Mulane Allah kepengin apa-apa dirohno. Ya contoh paling nyata gini, saya pasti dalam hal ini benar. Bukan karena saya takabur bukan, tapi itu nas Kanjeng Nabi. Justru karena nas itu kita yakin pasti nopo benar. Ketika Nabi badhe umroh, tahun depan akhirnya Nabi kan boleh umroh. Sakjane wong kafir ngizini Nabi boleh umroh ku ape ngenyek. Tak ulang lagi. Sakjane ngizinin niate ape ngenyek namuna. Jajal Muhammad. Setahun ngarep emat. Pikirannya Muhammad ku kere, pasti tidak mampu melakukan perjalanan lagi Madinah Mekah karena itu biayanya tinggi. Napa? Wes ngono kere, wong kere ku pakanane jagung karang, serang ora kuat mlaku. Pokoke dinyak. Terus Madinah itu darul wabak. Madinah itu daerah yang paling banyak penyakitnya. Yasrib itu darul wabak, daerah yang paling banyak penyakitnya. Mulane itu wong kafir ketika Nabi badhe umroh sing kedua nu Amil Qabil di done Mekah kabeh, done Masjid Haram kabeh. Jare ketua-ketua kafir, nanti delok ashabu Muhammadin qad wahanahum khuma yasrib. Kula jak apal ta. Qad wahanahum khuma yasrib. Engko kowe delok wong tawaf sing wis mengi, ana sing wis bungkuk, ana sing wis watuk-watuk. Dadi ngajak wong kok delok, dijak delok tontonan. Terus Nabi dikandani malaikat Jibril cara pandang mereka. Terus disunano ittiba, ngetokno baune ku kuat. Mulane terus sing wong lanang kene ngene apa? Ittiba niku dislembangno sing niki sing ketok apa? Kanan ya? Sing ketok kan kanan. Terus dikongkon melayu. Iku kuwagete pol wong kafir. Lho. Lah kok sehat kabeh. Ora kemal-kemul apa? Ora mengi. Ya mulane kula niku nek ana santri bengak-bengok iku tak anggap ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nek ana kakakku sing Quran blodor iku ya kaya ashabu Rasulillah. Mergo ashabu Rasulillah ketika tawaf iku blodor ngetokno pundake. Lah nek ngarepe Ka'bah blodor apa meneh bangunan. Wah, aku kaget dong. Lho kok kuat. Iki yo maco. Wes ngono melayu. Tawaf iku melayu. Sa'i. Kuwaget. Lha iku jenenge liyahi do bihimul kufar. Dane ana nabi teko terus bar perjalanan ado nglemprek. Bar iku semenden ning pojok Masjid Haram. Terus bar iku mangan. Kan melas kan. Bareng wayahe tawaf engko le. Tak Soloboyo. Yo kacau no. Kacau. Ya mulane nek ana kangkang bengak-bengok sehat iku ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sing liyahi to bihimul kufar. Iku bukti nak kadang-kadang mangkala Musa ku penting walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Dadi Islam iku kudu gagah. Itu gagah. Nggih mulane kula suwun kangkang sing klemak-klemak iku tobat. Ini ndak momentumnya, no?
Kecuali kayak uzlah nih pinggir gunung yang monggo klunak berdaki walang tau pun. Tapi nak saat ini kompetisi, no? Kompetisi kudu gagah, no? Qalia ridha bihimul kuffar. Asyubi tegese disrupana sapa sahabat bidzalika kelan mengkono-kono kabeh. Wa ada janjeni sapa Allah ladina amanu wa amilus solihat minhum kang ya iku sahabat sahabat. Wa min tamin kulibainil jinsi krana nerangno jenis. Niki penting, ini sumbangsih Imam Suyuti terbesar dan sumbangan ahli sunnah wal jamaah terbesar. Maksudnya gini cak, minhum jogeman mbok arani tab'id, napa? Nah, mbok arani tab'id berarti hanya sebagian sahabat sing untuk maghfirata wa ajrun azima dan itu bahaya, napa? Karena kita meyakini semua sahabat itu dapat maghfirata wa ajrun azima. Itu hebat Imam Suyuti. Makanya yang penting minhum ojo geman maknani tab'id, napa? Nah, mbok maknani tab'id kan gini. Allah menjanjikan sebagian mereka, nama? Itu bahaya ndak? Bahaya kan? Karena ahli sunnah itu meyakini ajma'in, nama? Semua sahabat itu dapat maghfirata wa ajran azimah. Mulane dawuh maksudnya wa min iku libayanil jinsi. Alladzina amanu wa amilus shalihati sapa minhum kang yo iku para sahabat, minhum kang yo iku para sahabat. La li tab'id ora kok minhum krana tab'id makna sebagian. Mergo li annahum korona sak temne ashabu Rasulillah kullahum ya sakame ashabu Rasul bi sifatil mazkurah lan sifat sing disebut kabeh sahabat ku apik mulane radhiyallahu anhum ajmain aja geman minhum mbok dadekno napa tab'id. Paham ya? Nah tab'id berarti kata sayyuk yaiku darani akramu aliyan tapi wa ahanu aba bakrin. Paham ya? Eling-eling ya dados niki kowe nak ngarang sakjane ora ngarang tak kandhani lho. Misalnya kayak ngarang, itu ya urun sing masalah, no? Sing kira-kira masalah itu tepes, no? Minhum kan potensi darani tab'id. Aku langsung nepes, la ya juzu ayakuna minhum li tab'id. Lumayan kan urun, no? Mergo nak mbok arani tab'id berarti kowe meyakini ba'dus sahabah iku mardiyun, ba'duhum maskhutun kan masalah kan? Paham ya? Mulane langsung maksudnya ngendikan wa min iku libayanil jinsi la li tab'id, napa? La li tab'id. Li annahum krona saat temne ashabar Rasulillah kullahum iku bi sifati kan sifat al-madhkurati kang den sebut. Kabeh iku ideal, napa kabeh iku ideal, kabeh iku rukaan sujadan kabeh yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Allah jajeni kabeh, ya kowe nak manani tetep diulang kayak saya, maghfiratan. Allah jajeni kabeh maghfiratan ya dibalen Allah jajeni kabeh maghfiratan ing pengepuranan wa ajranan ganjaran aziman kang gede. Manane al jannata tegese swarga. Wa huma liman ba'dahum aidon fi ayatin. Imam Suyuti kan urun kowe saiki Imam Suyuti ya melas bareng. Kok sahabat tok oleh awak dhewe mlebu ning ndi napa? Iya Imam Suyuti ya manusia, ustaz juga manusia napa? Ustaz juga napa? Iya, tapi kok sing dibahas sahabat tok lah ngene. Lah kita-kita man ba'dahum piye? Dadi dekne mulai mikir napa? Atau wahuma utawi maghfirah lan ajrun azima wahuma te al maghfirah wal ajrul azim iku liman yo kedue wong ba'daum aidon fi ayatin dengan pira-pira ayat tapi ayat ora kitok jong cuma nak pas iki kowe ora mlebu tapi kok ning ayat-ayat liya mlebu ono Imam Suyuti kok dibakas maksudnya ayat iki kan hanya tentang sahabat laman ba'daum nasibe piye goleki ning ayat liya jong tapi nasibe yo apik napa isine apa wa huma liman ba'dum aidon kama fi ayatin ya tengene ora ono kama gen kula fi ayatin no wa fi ayatin ono sing kama fi ayatin tapi cek bodoh cek iso dinalar no pokoke walhasil Imam Suyuti wedi nek gak mlebu no kok Allah ngelem sahabat tok lah kita di mana napa kita di mana wa huma liman ba'dum aidon fi ayatin sajane bener fi ayatin ora kama-kama rak koyo apa sing tenanan lho apa napa ora usah kama tapi nek sing ana naskah kama ya keben tapi cara kula lho cara oleh milih ora usah kan memang nyata-nyata ada ayat tentang kita kan jelas ana ayat sorry walladzina tabauhum bi ihsan wah aku hafal rapi agam langsung eling Apalku rapal piagam ketika Allah nyebut wasabiqunal awwalun ini kan terakhir walladzina tabauhum bisa. Iku fi ayatin tak kama fi ayatin. Wah, ana-ana Gus. Ya tapi ora apa-apa kami iso dinalar no. Pokoke ulama ya manusa nggih, ndek wedi.
Ini kita di mana ini kok bakas sahabat. Sedene urun wa huma liman ba'daum aidon fi ayatin. Dadi wa huma ti anane maghfirah lan ajron azima liman ba'dahum iku fi ayatin to iku liman ba'dahum aidon fi ayat terserah lah khabar penting artinya kita-kita yang tidak sahabat ya dapat fasilitas maghfirah tau wa ajrun azima dan itu kita tidak mengada-ngada ada penjelasannya di ayat-ayat yang lain tapi tidak di ayat ini. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena binadzori soheh dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu liqaumi yaqilun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya penuh. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai', ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena enggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik. Bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaah aku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi wis ora takok. Seribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna. Abkaro bar kelon dadi perawan neh berarti keloni seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa amma in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani.
karena nggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama yang mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat. Di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid. Ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid. Karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang, wah nangono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok. Karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini, seisinya tentu, diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme. Itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap itu. Orang usah dipatahin wong gendeng, sebarno nggak mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu. Maka harus disifati awal atau qadim. Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini. Ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa.
Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Jadi pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun. Kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ard bala yukinun. Amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya kita ini hidup di zaman yang saraf massal. Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi isin, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Engko saya tamak pingsan dhewe. Syukur-syukur stres dhewe. Dugaan saya setan saya wis pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah.
Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu enggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Tadi dulu sinetron. Itu yang lucu-lucu aja. Tidak sing lucu-lucu. Pendelok apa mencari Tuhan, pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak ceritani beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus. Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya iku ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun kana dzori hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar.
apa ada natur. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1, tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amuhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi. Yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir. Ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi. Haman,
bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan ya pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya. Nggak piramida nginceng pangeran tetep ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, ijek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara ngono. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya. Nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga. Senajan rodok mokal mungkin. Sanggep aja rodok mungkin. Pemana nak sing ndik kan ya. Biasanya khasut ndik. Wah itu. Sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoke Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alim nyanyi. Pemenang nak mubalek terus didol ilmu ku ora entuk royalti, tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua, ya disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang we jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng ya. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu.
Ya Yohanes su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah, Allah, Allah. Dia ini nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK. Tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis. Pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Pak. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau harus jujur apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti. Susah sesusahnya. Zat sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel gak?
Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kayak di Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek keri ya mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh ahli sujud ora kakuati ke. Keteko di Barnos. Karena itu hormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Oh kakuati kan. Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayang dong.